Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Pada 12 bisa dipimpin doanya. Duduk siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah dari kalian sudah ada yang pernah membaca puisi? Dan sebelum itu saya akan membagikan contoh puisi. Jadi kalian akan membaca puisi tersebut dan mengungkapkan perasaan setelah membaca puisi ini. Saya beri waktu 2 menit. Baik, saya rasa cukup. Bisa jelaskan perasaan setelah membaca puisi tersebut? Kagum, Pak. Kok jadi begini? Sangat bagus sekali sahabat Rida. Ya, sudah benar bahwa puisi ini menggambarkan tentang keadaan wartawan di negeri ini. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama tentang puisi. Nah, puisi ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satu manfaat dari puisi ini adalah kita dapat menyampaikan gagasan, pikiran, serta perasaan kita pada orang lain dengan dikemas melalui bahasa yang indah dan juga sangat cantik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan contoh video musikalisasi puisi. Bisa kalian tonton dengan cermat. Coba jelaskan apakah dari kalian sudah pernah ada yang nonton video musikalisasi puisi selain yang ini? Nah, Mbak Desi bisa tolong jelaskan pengalamannya? Di sana saya ini ya kayak pembawaannya itu sangat bisa memberikan kesan terhadap penontonnya. Kayak nontonnya itu saya itu seperti merasakan langsung gitu. Betul sekali. Beri tepuk tangan pada Mbak Desi. Nah, kegiatan pada siang hari ini nantinya kalian akan bekerja secara berkelompok, mulai dari mengerjakan hingga mempresentasikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan materi tentang puisi terlebih dahulu. Baik, jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang teks puisi. Nah, saya akan mulai dari definisi puisi.
Nah, definisi puisi adalah merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama yang seringkali digunakan oleh orang-orang dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, serta perasaannya menggunakan bahasa yang indah. Nah, kemudian ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu mengandung ungkapan pikiran, gagasan, perasaan, dan pengalaman penyair secara imajinatif. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Biasanya tidak disebutkan secara terang-terangan. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata yang singkat namun banyak makna. Yang keempat yaitu menggunakan diksi sesuai dengan irama. Yang kelima dapat dibentuk dengan tipografi. Jadi saya rasa penjelasannya sudah cukup. Jadi nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok terbagi ke dalam 2 hingga 3 orang. Nah, saya akan bagi kelompoknya. Jadi ini adalah kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Baik, untuk soal ini saya berikan waktu selama 40 menit hingga kalian mempresentasikannya. Baik, apakah mengalami kesulitan atau ada hal yang perlu ditanyakan? Pak, saya izin bertanya tadi di sini itu ada terkait dengan tempo. Nah, itu tempo itu apa, Pak? Nah, jadi tempo itu dalam puisi merupakan jeda. Jadi jeda dalam melafalkan musikalisasi itu bisa menggunakan nada-nada atau irama. Misalnya dentuman bass kita bisa mulai dengan membaca puisi, dan pada seruling kita bisa menghentikan membaca puisi seperti itu. Baik, Itu ya, Pak. Betul. Ya, Baik, saya rasa sudah semuanya. Pada sesi kali ini kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebenarnya kelompok 1 sudah siap ya? Sudah, Pak. Jadi bisa maju ke depan untuk presentasikannya. Baik, teman-teman. Sudah bisa dimulai, Pak? Sudah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Imam Nurul SPD selaku guru bahasa Indonesia, mohon maaf ya Pak, saya agak grogi. Kepada teman-teman juga yang saya hormati, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sultan Sipana dengan nomor absen 15. Teman-teman saya. Saya Najwa, absen 20. Saya Rina, absen 24. Baik. Hasil diskusi kelompok kami: 1. Puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dan perasaannya dengan berbagai kata yang indah baik tulisan maupun lisan. 2. Mengandung ungkapan pikiran, ide, gagasan, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Puisi ini mengungkapkan kritik sosial mengenai kehidupan wartawan yang penuh tantangan, gaji kecil, godaan jali, uang amplop atau suap, serta dilema moral. Penyair menggunakan imajinasi untuk menyampaikan keresahan itu, menggunakan bahasa konotatif. Kata jali menjadi simbol atau kiasan untuk suap atau uang sogokan. Kalimat seperti bila kau pejabat kepala tak akan ditulis negarawan hebat, juga konotatif menyindir pejabat korup. Menggunakan kata singkatan namun padat makna. Lari-larinya ringkas, misalnya wartawan di negeri gajinya kan kecil, yang langsung menggambarkan kritik sosial. 3. Unsur batin ada tema, rasa, nada, amanat. Kemudian unsur lahirnya silakan dibagikan. Kemudian untuk unsur lainnya yang pertama ada tipografi, yaitu berbentuk bait-bait bebas, tidak terikat pada jumlah baris atau rima tertentu. Kemudian yang kedua itu ada diksi, pemilihan kata sederhana tetapi penuh kritik seperti jale, pejabat kepala, korin, gaji kecil pun. Yang ketiga itu ada imajio atau imaji kebenaran, misalnya seperti jemaah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Iya, Pak Evan. Baik, untuk lembaga jawabnya bisa dikumpulin terlebih dahulu. Pak, saya izin bertanya. Baik.
Maka perbedaan penekanan dan nada. Nah, penekanan ini dengan nada sebenarnya hampir mirip ya. Nah, jadi penekanan ini berfungsi untuk menekankan pada kata-kata penting. Nah, sedangkan nada untuk memberikan fenomena atau emosi dalam puisi seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, dari pekerjaan yang saya lihat dari kelompok satu ini sebenarnya sudah bagus, akan tetapi masih belum lengkap karena soal nomor 4 ini baru menyebutkan 3 poin, yang sebenarnya masih ada 3 poin lagi. Nah, seperti itu. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa lebih memperhatikan lagi. Siapa? Nah, pada kegiatan berikutnya saya akan membagikan soal post test yang ini nantinya akan dikerjakan secara individu. Untuk waktu pengerjaannya saya beri waktu kalian sekitar 15 menit. Baik, saya sibuk. Sekarang bisa dikumpulkan soal dan gambar jawabannya. Nah, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi pada siang hari ini kita telah belajar tentang materi puisi mulai dari pengertian, kemudian unsur-unsur dari unsur batin, kemudian unsur yang lainnya, serta cara penggunaan diksi yang benar, kemudian cara membaca puisi dan jenis-jenis cara membaca puisi. Nah, berikutnya saya akan membagikan lembar tes refleksi yang nantinya akan kalian kerjakan untuk menilai seberapa jauh kalian memahami materi pada siang hari ini. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Pak. Sekarang kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Nah, saya akan memberikan pesan moral untuk kalian semua bahwa pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini walaupun sulit nantinya akan menjadi bekal di kehidupan kita nanti, bahwa segala sesuatu yang sulit nantinya akan mengasah kemampuan kita sedikit demi sedikit yang nantinya kita akan menjadi sang juara. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, kepada kedua kelas mohon untuk menutup dengan doa bersama-sama. Duduk siap, sudah. Doa selesai pembelajaran. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima